Perkenalkan, nama saya Tirsa Aulia Juniarti, saya dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan dari kelompok 5. Program JKN dan BPJS menjadi tantangan case-based group. Kenapa sistem ini menjadi tantangan atau kesulitan dari sektor private? Perkenalkan, nama saya Suryani Prahyudi dari kelompok 3. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. BPJS Kesehatan menjadi tantangan bagi rumah sakit swasta karena sistem Indonesia Case-Based Group menetapkan tarif paket berdasarkan diagnosis, bukan berdasarkan biaya real yang dikeluarkan rumah sakit. Hal ini menyebabkan rumah sakit swasta seringkali harus menanggung selisih biaya yang tidak tercover oleh BPJS, terutama untuk layanan dengan kebutuhan medis kompleks dan biaya operasional tinggi. Selain itu, keterlambatan pencairan klaim dari BPJS mengganggu arus kas rumah sakit yang berbeda dengan rumah sakit pemerintah yang mendapatkan subsidi. Rumah sakit swasta juga menghadapi keterbatasan dalam fleksibilitas tarif, di mana pasien dengan penyakit berat atau yang membutuhkan perawatan intensif dapat dikenakan tarif standar, meskipun biayanya jauh lebih besar. Akibatnya banyak rumah sakit swasta membatasi jumlah pasien BPJS atau bahkan menekan biaya operasional yang berpotensi menurunkan kualitas layanan. Nah, sistem ini memaksa rumah sakit swasta untuk mencari solusi efisiensi yang sering kali tidak menguntungkan secara finansial, sehingga menjadi tantangan besar dalam keberlanjutan layanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian akan dijelaskan oleh Nadira. Lalu sistem case-based group ini yang digunakan BPJS Kesehatan menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya yang pertama itu ada pembiayaan yang tidak sesuai dengan realitas medis. Nah, tarif yang ditetapkan dalam sistem case-based group ini seringkali lebih rendah daripada biaya real dari rumah sakit, sehingga hal tersebut bisa membebani fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua ada variasi kompleksitas kasus pasien. Nah, pasien yang dengan kondisi medis yang lebih kompleks ini seringkali membutuhkan biaya yang lebih besar dari yang ditetapkan dalam paket tarif case-based group ini. Lalu yang ketiga ada moral hazard. Nah, penyedia layanan kesehatan harus bisa terdorong untuk mengurangi kualitas layanan agar tetap mendapatkan keuntungan dari tarif case-based group yang tetap. Nah, yang terakhir ada administrasi dan klaim yang kompleks. Nah, proses klaim yang panjang dan sering tertunda menyebabkan masalah arus kas bagi rumah sakit. Baik, jadi kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2, yaitu program JKN dan BPJS menjadi tantangan case-based group. Kenapa sistem ini menjadi tantangan atau kesulitan? Untuk jawabannya akan dijelaskan oleh Caca. Perkenalkan, nama saya Marsha Abigail. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2, yaitu kemitraan skema untuk sektor swasta, yaitu yang pertama public-private partnership, yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pajak. Yang kedua, penerapan teknologi dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi, yaitu program untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban perpajakan. Selanjutnya yaitu inovasi skema di ranah manajemen, yaitu yang pertama ada sistem manajemen berbasis data dengan menggunakan big data untuk analisis kepatuhan pajak dan pengambilan keputusan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan membangun sistem pelaporan transparan dan menggunakan blockchain untuk catatan transaksi. Yang ketiga, kolaborasi multi pihak dengan menggandeng berbagai stakeholder untuk menciptakan solusi inovatif dalam pengelolaan pajak. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, dan pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh Bu Sumarni, yaitu bagaimana menerapkan skema inovasi di ranah manajemen untuk pembiayaan di sektor private. Dan jawabannya akan dijelaskan oleh teman kami, Raisa. Baik, jadi inovasi skema dalam manajemen kesehatan itu ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama itu dengan manajemen berbasis teknologi digital. Jadi bisa dengan penggunaan medical records atau EMR gitu, electronic medical records, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi klaim dan transparansi data pasien. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu dengan penerapan value-based healthcare, di mana pembayaran berbasis hasil kesehatan pasien, jadi outcome, lalu based payment gitu. Nah, bukan sekedar jumlah layanan yang diberikan. Nah, yang selanjutnya itu ada model Patient Plus ya, jadi modifikasi sistem kapitasi dengan insentif berbasis kualitas layanan dan efektivitas pengobatan.
Nah, dan yang terakhir itu inovasinya bisa dengan telemedicine dan remote patient monitoring, yaitu mengurangi tekanan pada fasilitas kesehatan dengan memanfaatkan layanan kesehatan digital. Nah, itu jawaban dari kami. Terima kasih.